Halo teman-teman, sini. Oke, stop. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurmadian, NIM 21221865. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi melalui analisa ISLM. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa sih ISLM itu? ISLM merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua hal, yaitu IS dan LM. IS merupakan investment saving yang lebih dikenal dengan istilah pasar barang, sedangkan LM merupakan liquidity money atau yang lebih dikenal dengan pasar uang. Dalam model ISLM sebenarnya akan menjelaskan tentang interaksi yang terjadi di antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang, keseimbangan pasar barang, dan kurva IS. Pasar barang merupakan komoditi yang terjadi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam hal ini, kenaikan tingkat bunga itu akan membuat perubahan terhadap tingkat investasi sehingga mengakibatkan akan turunnya angka output nasional. Turunnya output itu karena suku bunga menurun, dan hal ini dapat kita lihat atau tunjukkan melalui sebuah kurva, yaitu kurva IS, keseimbangan pasar uang dan pasar LM. Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada pinjaman modal. Pasar yang uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Besarnya angka permintaan dan uang itu akan selalu dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan juga suku bunga. Dalam kurva LM akan menunjukkan hubungan yang terjadi antara suku bunga dan pendapatan nasional. Penurunan LM dapat terjadi jika pendapatan naik dan membuat money demand naik, sehingga dampaknya tingkat suku bunga naik dan membuat kurva LM terseret ke sebuah kanan atas. Berikutnya ada teori perekonomian ISLM. Yang pertama, teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang pertama, model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang membelanjakan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang dijual ke perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi, dan makin banyak pekerja dan karyawan. Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki daya beli yang berbeda. Akan pasar barang, sebagian masyarakat akan membelanjakannya efektif demand, dan sebagiannya akan ditabung. Akan tetapi fungsi tabungan di pasar barang tidak menambah permintaan efektif. Berikutnya, teori preferensi likuiditas, yaitu teori ini mengatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, uang.
Potongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS, sedangkan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya keseimbangan uang real yang tetap. Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari beberapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas dari memegang uang. Berikutnya, teori fluktuasi jangka pendek. Diagram skematik menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dari teori fluktuasi jangka pendek yang disatukan. Potongan Keynesian menjelaskan bahwa kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva IS dan LM bersama-sama menghasilkan model IS LM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Oktaviani, NIM 2122189. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang komponen perekonomian ISLM. Pasar barang jasa atau kurva IS adalah pasar yang memproduksi semua barang dan jasa oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Terus, pasar uang atau kurva LM adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Munculnya pasar uang merupakan akibat dari hubungan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang mempengaruhi kurva LM. Teori yang menjelaskan masalah tersebut yaitu teori preferensi likuiditas. Keynes menjelaskan bahwa penawaran keseimbangan uang real dijelaskan melalui tingkat harga P dan jumlah uang beredar M pada rumusnya menjadi M per T untuk menjadi sebuah keseimbangan. Terus kemudian yang C, bentuk kurva dan faktor yang mempengaruhi perekonomian ISLM. Bentuk kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan pasar barang. Kurva LM adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan pasar uang. Pada umumnya kurva IS berslope negatif sedangkan kurva LM berslope positif. Kurva IS ditunjukkan oleh grafik okurval yang mencakup titik-titik di mana investasi berada pada suku bunga tertentu setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Kurva IS menandai ke bawah karena keluaran dan suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang. Kurva LM merupakan
Garis yang memperlihatkan berbagai kombinasi suku bunga dan arus pendapatan yang menciptakan keseimbangan pasar uang. Terus, kurva ISLM merupakan gabungan kurva IS dan LM yang menunjukkan relasi antara tingkat suku bunga dengan income dan mempresentasikan berbagai kombinasi ekuilibrium di pasar barang dan pasar uang. Kemudian faktor yang mempengaruhi perekonomian ISLM. Faktor yang mempengaruhi kurva IS yaitu 1. Bilangan pengganda atau multiplier. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Kepercayaan konsumen dan dunia bisnis terhadap perekonomian masing-masing dicerminkan oleh perubahan dan perubah konsumsi otonom dan peubah investasi otonom. Perubahan ini terjadi pada dua peubah akan mempengaruhi intensif dari kurva IS, yang berarti kalau A dan 10 meningkat, maka kurva IS akan bergeser ke kanan dan sebaliknya kurva IS akan bergeser ke kiri apabila terjadi penurunan salah satu dari kedua peubah tersebut. Ketiga, kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga. Keempat, kebijakan pemerintah. Kelima, kurva IS hipotetik perekonomian Indonesia. Dan faktor yang mempengaruhi kurva LM, jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan pergeseran kurva LM sebesar 2 ms. 1 per K sama dengan M per K. 2. Perubahan jumlah uang yang beredar akan merubah interceptnya saja, sedangkan gradien slope kurva LM tetap. 3. Jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Keempat, perubahan MO akan mempengaruhi intercept dari kurva LM. Kelima, saat MO bertambah maka LM bergeser sejajar ke kiri, sedangkan saat MO berkurang maka LM bergeser sejajar ke kanan. Kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terhadap pendapatan. Terakhir, kepekaan permintaan untuk spekulasi terhadap suku bunga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah. Sebelumnya saya mohon maaf karena teman sekelompok saya tidak bisa menjelaskan tentang materi ini, jadi akan saya lanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi perekonomian ISLM. Model ISLM ini dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memprediksi dampak dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap pendapatan atau output agregat. Dalam hal ini, analisis ISLM memungkinkan kita untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting yang menyangkut kegunaan atau keefektifan dari kebijakan fiskal dan moneter dalam mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Kemudian ada fungsi pasar uang atau LM. Fungsi 1, sumber pendanaan, yaitu pasar uang adalah sarana pemilik modal dengan meminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana dimiliki oleh investor dapat ditingkatkan untuk membiayai modal atau kerjasama eksplorasi usaha. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Fungsi yang kedua adalah sarana investasi, dan yang ketiga melibatkan partisipasi masyarakat, yang keempat menjaga kestabilan perekonomian, yang kelima menjadi fasilitator dan mediator. Kemudian manfaat pasar uang, yaitu menjadi fasilitator perdagangan surat berharga, yang kedua menjadi sumber dana, yang ketiga menjaga kestabilan sistem keuangan lewat transaksi jual beli atau keuangan yang dilakukan di dalamnya, yang keempat menjadi fasilitator yang baik untuk investasi. Kemudian fungsi pasar barang atau IS sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang didagangkan di pasar dunia. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan aktivitas transaksi sebagai barang yang berlaku di pasar dunia. Nah, kesimpulannya, model ISLM tersebut demikian pertama kalinya oleh Sir John
R. Hicks tahun 1937 dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Alvin Hansen. Model ISLM ini memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. Perekonomian hanya terdiri atas dua sektor, yaitu sektor real dan moneter. Dengan perkataan lain, metode ISLM menekan interaksi pada pasar barang dan pasar uang. Tingkat bunga memainkan peranan yang penting baik di pasar barang maupun di pasar uang. Model ISLM menjelaskan tentang bagaimana tingkat bunga dan output total yang dihasilkan di dalam perekonomian yang ditentukan pada suatu tingkat tertentu yang tetap. Semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan, aset perekonomian yang paling liquid, uang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya opportunity dari pemegang uang pasar barang. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya.